Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah. Salatu wassalaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat bagaimana sesama pribumi saling menghajar. Sesama orang asli Indonesia, tidak ada Yaman-Yamannya, tidak ada Arab-Arabnya, saling baku hantam. Ini yang menjadikan kita miris. Bagaimana orang-orang kita diadu domba, dibuat berantem satu sama lain demi membela orang luar. Demi membela majikan yang orang luar, bangsa lain. Ini kan sennya atau adegannya mirip zaman Belanda, zaman company. Bedanya kalau dulu yang jadi majikannya adalah Belanda, yang dimuliakannya adalah Belanda, yang dibela mati-matian adalah Belanda. Zaman sekarang yang dibela mati-matian adalah Yaman. Yang dipuja-puja, yang tidak boleh diganggu adalah Yaman. Tetapi intinya sama, adalah menyerang orang-orang bangsa sendiri demi membela bangsa lain. Mau Belanda, mau Yaman, sama saja. Itulah yang menjadikan kita miris. Jadi kita ini melawannya pun ragu-ragu karena bangsa sendiri. Mereka teriakan takbir untuk menghajar kita. Kita tak kuasa meneriakan takbir untuk menghajar mereka. Lah terus kudu piye? Ya kemungkinan sih defending ya, bertahan saja, sing waras ngalah. Begitulah kira-kira prinsip yang kita pegang. Tetapi kalau sudah keterlaluan ya harus dikasih pelajaran. PWI yang katanya mau ada GPK, kita tunggu sampai jam 5 sore. Katanya mau bubar. Kita tunggu sampai di sini sampai jam 5 sore. Kita nggak bawa senjata apa-apa. Kita cuma berbekal iman. Kalaupun kami harus mati syahid di sini, kami siap takbir. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita melihat mereka itu dan melihat kita sendiri. Ini dari sudut pandang kita ya, bukan dari sudut pandang mereka. Dari sudut pandang kita itu, mereka itu tidak membela agama, tidak membela Allah dan Rasulnya, tidak meninggikan kalimat Allah, agama Allah, tetapi khusus membela tuan, membela majikan yang bangsa Yaman itu. Tetapi kemungkinan mereka berpikiran sedang membela agama Allah, karena di situ ada Habib yang merupakan keturunan Nabi dan Nabi adalah utusan Allah, maka membela Habib adalah membela Allah. Begitu kira-kira logikanya. Tetapi Habib sendiri pun tidak mampu menjelaskan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Hanya meminta, hanya mendoktrin kepada mukibinnya bahwa kami adalah keturunan Nabi. Maka belalah kami, karena membela kami adalah membela agama Allah. Itu logika yang mereka pakai untuk melakukan perlawanan terhadap pribumi Indonesia yang tidak mengakui Habib sebagai keturunan Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka atas ulah-ulah mereka itu tentu saja kita prihatin. Kita bersedih hati karena bagaimanapun mereka adalah saudara kita sendiri yang belum sadar. Dan ditambah lagi dengan keadaan sekarang, mereka belum sadarnya double. Pertama, belum sadar bahwa mereka terdoktrin alias dibohongi oleh Habaib Alwi untuk terus menyembah, untuk terus berjuang, mengorbankan harta dan nyawanya. Belum sadar yang kedua adalah mereka masih merasa besar, masih merasa mayoritas seperti dulu. Sehingga masih berani mengancam-ngancam, masih berani
membubarkan, menggerebek, merusuhkan dan lain-lain. Untuk belum sadar yang pertama, ya kita kasih penyadaran-penyadaran lewat penjelasan-penjelasan yang bisa diterima akal. Bagaimana ketidaknyambungan habaib dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalil aklinya maupun dalil naklinya. Dijelaskan pula ini kitab-kitabnya yang menjadi rujukan, ini sejarahnya, ini kitab-kitab nasabnya, ini yang menjadi elatnya dan seterusnya. Semua berdasarkan kitab-kitab yang banyak itu. Kemudian dari ilmu pengetahuannya kita jelaskan sesuai DNA-nya, kita jelaskan sesuai filologinya. Kemudian dari ilmu lainnya, ilmu hadisnya, kita jelaskan dari sisi rijalul hadisnya. Semua keilmuan sudah lengkap. Tinggal bagaimana mereka bisa mencerna dan menghilangkan dulu namanya doktrin itu. Berpikiran netral dulu, di-N-kan dulu, dinetralkan dulu. Jadi kalau patokannya adalah ilmu, insya Allah ketemu. Tetapi kalau patokannya adalah emosi dan doktrin, tidak bakal ketemu. Kemudian untuk tidak sadar yang kedua, tidak sadar dengan jumlah, ya memang harus show of force, bahwa jumlah mereka kecil, jumlah kita besar. Konyolnya di acara PWLS di Tegal itu mereka sangat-sangat salah perhitungan, disangkanya mereka besar, PWI kecil. PWI itu hanya menurut Habib Taufik Segaf, ya hanya sekelompok kecil saja orang-orang, dan mereka masih terdoktrin seperti itu. Padahal PWI sudah tumbuh besar dan kuat. Sehingga pada waktu pelantikan PWI LS Tegal, para mukibin ini dengan tanpa pikir panjang, dengan tanpa analisa, medan lah istilahnya, main geruduk aja, main serang saja. Dan ketika nyampe, ternyata PWI ini sangat solid dan besar, dan banyak jawara-jawara di situ, Nusantara, jawara-jawara pribumi yang punya prinsip yang kuat terhadap pembelaan marwah kiai-kiai, marwah bangsa dan negara Republik Indonesia, Wali Songo itu. Ya, alhasil mereka kocar-kacir dan tidak berdaya, powerless. Bahkan katanya ada yang kena getok kepalanya. Nekat ini orang. Masya Allah, kasihan. Sungguh kasihan mukibin yang malang, tiada pernah dapat pencerahan. Tuhan, adakah maaf bagi mukibin yang suka kalap? Masya Allah, ya mudah-mudahanlah kita pelan-pelan saja. Dan banyak di tempat-tempat lain mukibin yang masih merasa besar, dengan PD-nya menyatroni acara-acara PWI LS di seluruh Indonesia. Ini kan bunuh diri namanya. Ya pasti kena getok lagi. Rencananya, kabarnya yang kena getok di Tegal itu akan lapor polisi. Ya silahkan saja, tetapi dikabarkan tidak jadi katanya. Wallahu a'lam. Mungkin mereka sudah sadar atau sudah disadarkan oleh beberapa orang PWI LS sebagai jawara-jawara Indonesia. Mereka kan ada banyak dari perguruan-perguruan pencaksilat dan lain-lain yang sangat khas Nusantara, sangat khas Wali Songo. Di Ba'alwi mana ada begitu? Tidak ada mereka-mereka itu yang tradisional, pencaksilat, tradisional, pakaian-pakaiannya blangkon dan lain-lain, yang kemudian membackup Habib, nggak nyambung. Ya Habib ya tradisi Yaman, sorban Yaman, sal Yaman, tari Yaman. Ya paling mereka bela dirinya ya mungkin bela diri Yaman, model Bahar Smith itu jurusnya itu. Insyaallah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah fenomena mukibin yang sporadis sebenarnya. Tetapi mereka masih merasa besar dan berkoar-koar, menantang-nantang. Ini kan menyedihkan, karena Habibnya sendiri tidak pernah turun, tidak pernah mau ke lapangan, tidak pernah mau berhadap-hadapan dengan PWILS. Yang mereka pakai adalah mukibin-mukibin yang wajahnya sama, bentukannya sama. Ya memang sama-sama pribumi. Divide et impera, memecah belah. Jadi yang memecah belah itu mereka sebenarnya, bukan kita. Kita hanya memberikan pencerahan, pemberontakan lah begitu, perjuangan melawan penjajahan. Tetapi dianggap sebagai pemecah belah, sudah biasa itu. Bahkan di zaman Habib Utsman bin Yahya dianggap sebagai bugot, orang yang mengacaukan, yang memecah belah, yang membuat kerusuhan-kerusuhan dan harus ditangkap. Itu ekstremis, para mujahid itu harus ditangkap. Ini fatwa daripada Habib Utsman bin Yahya, tangkap semua mereka, adili, hukum, gantung. Ya kira-kira sekarang pun sama. Habib itu memfatwanya, ya mereka pengacau, pemecah belah umat, pemecah belah ulama dan habaib, ya harus ditangkap, harus dihukum, harus dirazia, digerebek dan lain-lain. Ya tidak akan beda antara majikan Belanda dengan Yaman itu. Ya karena masih satu sifat. Karena dulunya mereka adalah bersekongkol, bekerja sama dengan Belanda untuk menjadi yang teratas di Indonesia ini, di Nusantara ini. Ya terus menerus menjadi majikan. Tidak pernah majikan itu mau turun tahta menjadi warga biasa. Jadi tidak ada ceritanya imigran Yaman ini turun tahta. Sejak zaman Belanda, bahkan sejak zaman kemerdekaan pun tetap dipuja, dimuliakan. Apalagi dengan himbauan daripada ulama-ulama Nusantara waktu itu yang menghimbau untuk memuliakan Habaib Ba'alwi. Karena husnuzonnya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan fenomena seperti ini kita tidak ingin sebenarnya berhadapan dengan sesama pribumi. Kita inginnya langsung berhadapan dengan Habibnya sendiri. Habaib Ba'alwi turun langsung, baik dalam perdebatannya maupun dalam fisiknya. Kalau mereka berani, ya datang Habib itu ramai-ramai, tanpa pengawalnya yang pribumi, tanpa mukibinnya. Ya sebenarnya jumlah mereka sedikit. Di satu kecamatan itu ya paling satu kabupaten paling 2, 3. Dan modal utama mereka adalah doktrin yang menyatakan kamu mukibin harus bela saya sampai mati demi Kangjeng Nabi. Ya itu senjatanya. Dan senjata ini yang sudah tidak dianggap oleh PWILS dan orang-orang yang sudah faham dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sudah ompong senjata itu, sudah tidak digubris lagi. Enak saja ngaku keturunan Nabi untuk memobilisasi nyawa kami, untuk membuat kami tameng. No way, ndak lah ya. Terlalu murah nyawa kami. Itulah kabar dari PWLS dan kabar-kabari dari Mukibin yang bahkan parsial ya. Ada Mukibinnya Bahar Smith, ada Mukibinnya Habib Rizik, bergerak sendiri-sendiri. Yaitu sangat figur. Jadi lebih ke pengawal pribadi lah, begitu bodyguard masing-masing Habib itu. Ya ini sudah tidak sehat karena orang sudah punya bodyguard yang menyerang ke sana kemari, itu sudah tidak sehat. Bukan lagi sebagai ulama kalau begitu, bukan lagi sebagai panutan, tetapi lebih kepada grup atau kelompok berkuasa lah begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menghilangkan fenomena-fenomena seperti ini. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang dimuliakan lebih, di backing habis-habisan. Semua harus berdasarkan keilmuan dan akhlak. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.